waktu itu kayak mimpi, terus tangan meraba-raba makamnya, ternyata ada itu barang itu. Terus juga kalau misalnya orang itu mau, ininya goyang sampai kenceng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Dalam video kali ini saya akan menemui salah seorang Kang Baron yang konon katanya beliau itu mempunyai satu pusaka untuk menaklukkan perempuan. Untuk selanjutnya ikuti perjalanan kami menuju akan mendapatkan pusaka yang bisa menaklukkan hati wanita atau wanita yang akan inginkan. Nah, itu awal mulanya seperti apa, Kang? Nah, awal mulanya saya biasa tanya-tanya, terus tanya-tanya sama orang-orang yang pintar, lalu saya dikasih tahu. Sesudahnya dikasih tahu, saya ya tapak lah intinya, tapak berata gitu ya, sampai dapat barang itu, barang yang saya inginkan. Alhamdulillah. Itu asalnya gara-gara cinta pertama ditolak, jadi saya sakit hati, lalu mencari yang benda yang intinya untuk menaklukkan istri lah. Wih, mantap ya. Jadi bisa dibilang cinta ditolak. Situasi di kampungnya di sana ya teman-teman. Kita menyusui sawan ini ya, dan beliau itu lagi di sawah. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Kang Baron ya. Yang mana Kang Baron ini bisa dibilang orang yang suka mengulik atau mencari ilmu leluhur, atau misalkan mencari kesaktian yang mungkin di luar nalar. Nah, Kang Baron ini bisa menaklukkan hati wanita yang Kang Baron inginkan. Nah, mungkin sebelum masuk ke inti cerita, saya pengen nanya kabar Akang terlebih dahulu. Kang, gimana kabarnya, Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kalau saya lihat dari sebelumnya waktu saya dulu kesini masih terlihat sama ya, kayak awet muda tuh, Kang. Bercahaya, Kang, gitu. Masya Allah. Luar biasa ya kalau orang-orang zaman dulu. Ya, Kang, itu kalau usianya berapa sih sekarang? 54. Wah, 54 tapi kelihatan masih 40, Kang. Bercahaya gitu. Apakah mungkin itu efek kesaktian atau mungkin efek dari pusaka yang akan pegang? Nah, Kang, mungkin saya pengen bertanya awal mulanya akan mendapatkan pusaka yang bisa menaklukkan hati wanita atau wanita yang akan inginkan. Nah, itu awal mulanya seperti apa, Kang? Nah, awal mulanya saya biasa tanya-tanya, terus tanya-tanya sama orang-orang yang pintar, lalu saya dikasih tahu. Sesudahnya dikasih tahu, saya ya tapak lah intinya, tapak berata gitu ya, sampai dapat barang itu, barang yang saya inginkan. Alhamdulillah. Terus sudah itu saya udah dapat barangnya, ya dicoba-coba dipakai. Alhamdulillah ada siatnya dan lancar, intinya bagi saya mah tak dipakai. Nah, maksudnya Kang, itu waktu pertama Akang mau mulai bertapa, apakah di latar belakangnya dengan Akang sakit hati karena ditolak wanita, atau misalkan pengen cepat laku karena jomblo, misalkan jomblo terus, atau gimana, Kang? Maksud saya seperti itu. Itu asalnya gara-gara cinta pertama ditolak, jadi saya sakit hati, lalu mencari yang benda yang intinya untuk menaklukkan istri lah. Wih, mantap ya. Jadi bisa dibilang cinta ditolak, pusaka bertindak ya? Iya. Itu wow, ya. Kalau zaman sekarang mungkin beda cerita ya, Kang? Beda cerita zaman sekarang. Nah, itu waktu mendapatkan pusaka tersebut Akang tapanya di mana? Kan mungkin Akang tadi tanya-tanya dulu ke orang pintar. Nah, itu diarahkannya tapanya di mana gitu? Kan mungkin ada yang membimbing juga itu. Ada, memang ada. Itu di daerah Kadipaten tuh, di Marongge, Makam Marongge. Makam Marongge.
Pada Marong itu terkenal dengan pengasihannya ya. Pengasihannya terkenal dengan barang itunya, barang pusakanya. Alhamdulillah saya dapat ini barang pusakanya. Terus dicoba dipakai ya, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa beristri lah intinya. Alhamdulillah. Dari yang sekian lamanya berjomblo, Iya. akhirnya dapat istri juga. Ada juga syaratnya itu bisa beristri. Nah kalau waktu tapak dulu itu usia berapa tahun dari pertama? Habis itu aja dari keluar sekolah SMP, SD. SD lah, sekitar Oh. bujang kecil kalau bahasa Bujang kecil kita berarti masih kecil, bujang 15 tahun lebih lebih. sekitar 17-an. 17 tahun Akang sudah mengulik ilmu-ilmu kayak gitu. Menarik Iya, berarti ya. Iya. Oh. Itu bertapanya berapa hari waktu di makam Marong itu, Kang? 40 hari tuh. 40 hari. Iya. Terus kalau makan ada yang nganterin? Ada itunya juru Oh, kuncinya. juru Kalau kuncinya. itu makannya cuman semalam sekali itu. Oh, berarti Mutih itu mutih. mah. Mati geni. Mati geni. Berarti selama 40 hari itu berarti berzikir apa tidur apa gimana? Ya berzikir lah, minta-minta sama yang puasa, minta barokahnya, minta dikasih itunya. Alhamdulillah sampai sekarang dikasih, sampai sekarang masih ada ini Pusakanya. pusakanya. Nah itu waktu dapatnya apakah dikasih sama juru kuncinya? Apakah misalkan tiba-tiba Akang lagi tidur ketepluk atau misalkan jatuh atau? Bukan, itu waktu itu kayak mimpi, terus tangan meraba-raba makamnya, ternyata ada itu barang itu. Ya diambil aja sama saya, ternyata ini barang, terus dibawa. Terus saya bercerita sama juru kuncinya, dapat barang ini, ya dikasih tahu sama juru kuncinya buat anu. Itu waktu juru kunci menceritakan khasiatnya apa saja sih selain untuk menarik hati wanita? Khasiatnya untuk itu, katanya untuk hati wanita, untuk mencari jalan, mencari rezeki katanya. Bisa itu. Cuman dikasih tahu itu aja, dua perkara itunya. Mencari rezeki sama menaklukkan hati wanita. Iya. Sampai sekarang masih digunakan? Atau enggak sekarang mah? Enggak sekarang mah, cuma dipakai dagang sama anak saya, dibawa dagang. Diwarisin sama anak. Dibawa dagang. Alhamdulillah katanya itu sama anak saya, alhamdulillah. Ada cukang lantarannya itu. Syariatnya gitu ya? Syariat. Berarti dagangannya laku keras? Alhamdulillah. Oh. Itu kalau masih dipakai sama Akang dulu dipakainya cuman sama wanita aja? Sama wanita aja. Enggak sama dipakai? saya enggak. Ya kali-kali dipakai dagang, kalau lagi itu mah kali kebanyakannya dipakai itu. Itu efeknya kan, mohon maaf ya Kang, ini kan katanya kalau kata orang-orang sih kalau pakai kayak gitu tuh itu sukanya atau sayang cuma sesaat gitu. Apakah ini sepermanen atau gimana? Yang kerasa sama Kang? Tergantung niat kitanya. Kalau udah itu mah, kalau niatnya kitanya panjang ya panjang lah sampai sekarang. Contohnya sekarang saya sampai sekarang sama istri. Masa sama istri masih berjalan terus. Oh, sampai udah punya anak. Nah, sampai anak 6 tuh. Oh, jadi kalau misalnya gini nih, si pusaka tersebut saya pinjam, cuman dipakai untuk tempo misalkan seminggu, bisa berarti? Ya bisa. Habis itu dia benci lagi gitu gimana? Ya bisa jadi. Kalau itu mah tergantung niat kitanya. Kalau kita mau panjang, kita mintanya buat kepanjangan kita, jodoh kita, ya panjang lah. Kalau buat itu mah buat cuman ngece-ngece, main-main, ya berarti pondok. Pendek jadi juga. Tergantung doa pertama niatnya. Dan kalau Akang dulu permanen sama istri yang sekarang. Ya, iya. Itu istri nyadar nggak bahwa beliau itu ditarik sukmanya sama Akang, itu nyadar nggak beliau itu? Enggak. Ya dongeng-dongeng waktu itu mah ya ngomongnya begini, suka nggak nyadar katanya. Suka ingat aja katanya gitu. Ingat terus sama Kang Baron. Jadi bawahnya pengen ketemu aja mungkin ya? Iya kali. Tapi kalau dikasih tahu senyum-senyum aja atau
tiba-tiba benci enggak berarti? Nggak pernah Nggak saya. pernah. Yang penting udah dipermanenkan ya. Nah, karena Wow, kan Masya niatnya Allah. niat untuk itu Selamanya. selamanya, bukan untuk main-main. Mm-mm. Itu waktu Akang ditolak cinta pertama sama yang istri sekarang atau bukan? Bukan, waktu lagi suka ngaji di pesantren tuh. Oh. Tapi Waktu pertama aja mau sama istri langsung ditolak oh, itu. langsung ditolak. Jadi sakit hati. Mm-mm. Berarti kalau yang sekarang jadi istri mah bukan yang menolak. Bukan, itu mau udah keberapa kalinya Oh, itu. berarti udah ribuan ada mungkin ya. Udah terakhir itu. Wow, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi mohon teman-teman, jadi ini adalah mungkin kisah Kang Baron yang emang kebanyakan kalau orang-orang zaman dulu pakai pengasihan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu barangnya seperti apa sih Kang? Boleh saya lihat nggak gitu? Boleh, ini barangnya seperti ini nih. Cuman kayak Oh, kayak apa sih itu? kayak buyung nih. Oh, satu Kang sama satu. Cuman satu, dapatnya juga cuman satu itu. Nah, itu cara kerjanya digimanain? Boleh, mohon maaf, boleh saya lihat dulu sebentar. Boleh, boleh. Oh, ini kayak gini ya. Ini namanya apa sih Kang? Buli-buli ini. Oh, buli-buli. Biasanya kan kalau buli-buli dua Kang itu. Tahu itu mah dapatnya cuman satu saya. Oh, mah. dapatnya satu. Dan ini di dalamnya ada minyaknya. Ada. Hmm. Nah, kalau untuk cara kerjanya atau misalkan contoh gini, Akang mau menarik hati mata seseorang, itu gimana itu? Didoain dulu atau gimana? Ya didoain dulu, terus didoain terus baca itu ada roh yang kita itunya. Leluhurnya, Nah, leluhur orang yang ditujunya. bukan orang yang punya barang ininya tadinya yang asalnya Misalkan dari dari Marongge. Marongge ini kan. Hmm. Asalnya dari Marongge yang punyanya Mm-mm. Nyi Rambut Kasih ini, itu yang saya bacakannya. Oh. Terus nama orang yang dituju. Terus nama orang yang dituju, baru nama orang yang dituju, Hmm. pakai caranya begitu. Terus digimanain itunya? Begini aja. Caranya diginiin. Ntar juga kalau misalnya orang itu mau, Hmm. ininya goyang sampai kenceng nih. Oh, kalau misalkan pertandanya itu kalau misalkan nama yang disebut, kalau itu bergerak sendiri, Ya berarti itu bisa kita Bisa. dapati gitu. Oh. Kalau nggak bergerak intinya diam aja berarti nggak bakalan bisa didapati sampai kapanpun gitu. oh berarti ada juga yang nggak selalu didapatkan ya? Ya ada. Berarti Itu kalau misalkan yang tergantung ini, walaupun kita mau tapi ininya nggak bergerak nggak mungkin dapat gitu. berarti orang yang ditujunya punya penangkal mungkin ya? Tahu. Atau lebih sakti dari Akang Iya. gitu? Oh. Kali barangkali begitulah. Jadi alat ini atau pusaka ini tidak setiap orang kena. Ya tidak. Tidak. Berarti nggak semena-mena. Kita pengen artis nggak bisa Tidak berarti. bisa. Oh. Ada tahapnya kali kayak Oh, masalah iya. itu mah. Nah kalau misalnya gini Kang, ada contoh gini ada penonton saya yang ingin ke Akang karena mungkin udah lama jomblo, pingin pinjam itu bisa atau misalkan cukup ku Akang aja dibacain gitu. Kalau dipinjam nggak bakalan dikasih, ini Oh, mah oh. paling dibacain aja, Oh, dibaca. disyariatin. Oh. Soalnya ini kan udah perjuangannya udah dari dulu ya, dari Nah. Akang zaman pesantren ya. Iya, Oh. waktu saya suka ngaji itu itu. Nah Kang itu pernah nggak Akang misalkan tadi kan kata Kang ada yang gagal juga. Itu yang gagalnya berapa kali tuh Kang? Yang nggak geraknya? Banyak, Oh, banyak. banyak yang nggak gerak juga banyak. Oh. Yang geraknya banyak itu. Oh. Itu tergantung itunya aja. Kadang-kadang kalau itu kenapa istrinya cepet di itu cepet juga geraknya ini. Udah aja kalau udah gerak mah tembak aja, tinggal ditembak samperin. Jadi kalau misalkan si pusaka tersebut udah gerak, Akang udah yakin langsung tembak aja. Misalkan Nyai, Akang bogoh langsung terima gitu. Ya pasti dia dapat pasti. Berarti udah 90% diterima. Iya. Berarti kalau nggak gerak berarti nggak jadi ditembak. Enggak jadi. Nah kalau boleh tahu Kang, kalau boleh Akang sebutkan, yang berhasil Akang taklukkan yang seingat Akang aja itu udah berapa wanita sih? Banyak lah kalau mau dihitung-hitung mah. Nyampe 1000?
Nyampe 1000 nyampe. Wow, masya Allah. Berarti Akang bisa dibilang raja penakluk wanita ya? Nyampe Wow, 1000 luar biasa. nyampe. Dan ini pembicaraannya sangat menarik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan pusaka atau cara kerja dari pusaka tersebut, mungkin nanti boleh Kang, kalau alamatnya saya cantumkan atau nomornya boleh. Boleh, boleh. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi sendiri ya. Nah, itu kalau yang narasumbernya ngasih izin, saya cantumkan. Tapi kalau yang enggak, ya mohon maaf. Itu permintaan dari narasumber. Karena mungkin dengan berbagai resiko, jadi saya nggak cantumin. Kalau ini, Kang Baronnya mengizinkan. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja alamat sama nomor WhatsApp-nya di deskripsi video ini. Jadi cara mencari deskripsi video ini di bawah judul ya. Klik aja, nanti di situ ada keterangan. Nah, Kang, kalau misal ini kita pengen pembuktian alat tersebut bisa dibuktikan dengan ke hewan contohnya, bisa nggak? Nggak bisa kalau Bisa ya? hewan. Soalnya waktu itunya juga nggak dikasih tahu, cuman untuk itu aja, Oh, untuk sekedar istri sama asma cari usaha. usaha. Nah, kalau kan sekarang itu pusaka tersebut dipakai sama anak tuh ya. Nah, Nah, itu ada perbedaan nggak? Mohon maaf, nah ini kita kan tergantung kepercayaan masing-masing. Sebelum sama sesudah pakai, sesudah bawa ini, kata sang anak itu. kata sang anak sesudah pakai ini kebanyakan yang beli juga wanita katanya. Wih. Suka digonyok-gonyok sama ibu-ibu sama perawan katanya. Itu Mantap. dongengnya. Oh. Dongeng sama anak saya gitu kalau bilang gitu. Jadi kebanyakan yang beli lawan jenis. Nah, lawan Jadi kalau jenis. misalkan anak bapak perempuan yang beli cowok. Kali pasti gitu Oh, kan. anak bapak kan cowok ya. Iya, Jadi yang cowok belinya aja. cewek. Cewek kebanyakannya. Berarti laku keras. Alhamdulillah. Hmm. Ya, intinya biasanya pendapatan sekian ya ada lebihnya dari. Nah, teman-teman, sebetulnya ini kalau nanti boleh di-shoot, ini anak dari Kang Baron ini sama istrinya itu cakep-cakep, putih-putih. Jadi, wow, luar biasa sekali. Nanti kalau misalkan Kang Baron mengizinkan, nanti kita shoot. Kalau istrinya kayak Pakistan, kalau anaknya kayak India itu, wih. Nanti kan kalau boleh, saya minta salah seorang, oh nggak ada ya, anak akan untuk memperlihatkan bahwa ini adalah benar-benar bibit unggul gitu ya. Wow, luar biasa. Mohon maaf nah, Kang, biar nggak terlalu tegang gitu. Nah, kalau misal ini kan dipakai untuk usaha, kalau misalkan dipakai untuk orang yang bekerja itu bisa, misalkan seseorang digawe di perusahaan gitu. Bisa aja kalau itu mau bisa, soalnya kan ingin dikasih sama Diperhatiin sama bos. diperhatiin sama bosnya, ingin dikasihin sama bosnya Jabatan gitu ya. jabatannya supaya diperhatikan. Itu bisa kalau itu mah dibawa gitu mah. Oh, berarti lebih mudah gitu ya. Cuma kalau untuk dikasih nggak bisa. Kalau dikasih mah nggak bisa. Kan katanya ini kan asihan, jadi asal kita minta dikasihi orang, insya Allah dikasihi. Nah, mungkin gini Kang, yang namanya pusaka tuh Kang, yang namanya pusaka kan itu konon katanya kan ada yang penghuninya, ada khodamnya. Terus yang namanya khodam kan biasanya suka minta apa namanya sesajen atau makanan, itu perawatannya apa aja sih? Sulit nggak kira-kira? Enggak, ini mah cuman dikasih itu aja, minyak-minyak yang harum-harum itu seperti japaron, misik gitu. Itu setiap hari apa gitu? Setiap malam Jumat, kalau ada malam Jumat. Kadang-kadang kita kalau nggak ada juga nggak masalah gitu. Tapi kalau ada mah setiap malam Jumat dikasih. Katanya bilangnya itu dimaniin lah intinya kalau kata itu mah. Oh, pakai air kembang gitu? Bukan, dimaniin sama ini, sama minyak-minyak yang minyak. harum-harum. Oh, itunya berarti ya di pantesan tadi wangi banget ya Pak ya? Iya. Itu pernah nggak misalkan suatu sesekali Akang lupa ngasih itu ada efeknya nggak? Nggak ada efeknya. Aman-aman aja. Soalnya kadang-kadang kalau itu mah nggak pernah lupa, suka ingat terus. Itu. Soalnya kan kata itunya harus dikasih. Ingat, harus dikasih. Namanya jadi, barang harus dipusti-pusti katanya. Tapi bukan jangan digusti. Katanya gitu. Nah, ini teman-teman sekali lagi ini bentuk kearifan lokal ya. Jadi tergantung pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Jadi jangan dibikin acuan ya. Nah, tetap kalau mintanya tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya kan Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Nah, Pak,
mungkin kalau menurut saya kalau misalkan bapak lupa atau nggak ngasih itu mungkin khodamnya hilang mungkin ya. Ya kadang-kadang mungkin juga Oh, bisa gitu, tapi ya selama saya bawa itu nggak pernah pernah perasaan saya nggak pernah. aman-aman aja gitu. Ya aman-aman aja, soalnya kan ini bukannya itu hasil jerih payah kita. Bertapa ya. Nah, Heeh. Dan berawal dari sakit hati ya. iya. Jadi luar biasa teman-teman kalau orang tua zaman dulu itu mampu membeli atau mampu bertapa. Jadi kan kalau kebanyakan zaman sekarang Pak pengen tuh ya instan, begitu datang langsung pengen hasil kan. Kalau Bapak dulu hampir 40 malam ya, Iya, 40 malam bertapa dan akhirnya Bapak mendapatkan pusaka mengerikan penakluk hati wanita. Wow, dan tadi kata Bapaknya hampir 1.000 lebih wanita ya. iya, iya. Wih, mantap. Mantap lah. Rajanya wanita ini playboy beri Bapak ya. Mantap juga nih. Heeh. Nah gini Pak, ada nggak pantangannya kalau misalkan contoh itu saya pinjem, misal pantangan yang nggak boleh dilanggar gitu, selama bawa itu. Enggak, kalau saya mah enggak ada penerangannya. Yang penting jangan dipinjamkan aja itu. Oh jangan dipinjamkan. Terkecuali sama kita sama anak kita bisa itu namanya Dipinjamkan. dipinjamkan sama anak mah bisa. Kalau sama orang lain mah nggak bisa. Sama orang lain mah nggak Itu nggak ada bisa. pantangannya Pak. Nggak Misalkan ada. dibawa ke WC gitu, apa dibawa Enggak. kemana, Enggak ada. bebas-bebas aja gitu ya. Bebas ini mah. Hmm. Kalau misalkan pernah nggak sesekali yang khodam yang ada di situ itu berwujud atau misalkan datang ke mimpi Bapak gitu. Pernah sekali-kalinya itu datangnya kayak ratu ular tuh. Oh, ratu ular. Heeh. Namanya Nyimas Tunjung Sari kalau nggak salah. Nyimas Tunjung Sari. Heeh. Oh. Asalnya dari Sumedang katanya. Oh. Dalam itunya. Tapaknya di Kadipaten, cuman penghuni pusaka tersebut dari Sumedang. Yang itunya. Nyimas Tunjung Sari. Nyimas Tunjung Sari katanya. Berarti berarti wanita cantik, Pak. Ya, cantik, namanya Putri. Hmm. Putri Raja. Tapi ke bawahnya ular. Ke bawahnya ular tapi. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mengetahui siapa itu Nyimas Tunjung Sari dari Sumedang mungkin bisa kita sharing di kolom komentar ya. Dan ini mungkin hanya pengetahuan saja. Kata Bapak tadi benar, jangan jangan dipigusti lah. Cuman pengetahuan saja. Dan yang datang ke Bapak itu khodamnya Nyimas Tunjung Sari. Iya. Jadi bukan Nyimas apa yang di Sumedang itu? Ya, Nyi Rambut Kasih bukan? Bukan Nyi Rambut Kasih, cuman Nyi Rambut Kasih yang megang dari Sumedang. itunya, dari asalnya Tempat. Marongge. Oh, Marongge. Gitu. Oh, mungkin ya Tapi kalau yang ngancik di sininya Nyimas Tunjung Sari. Jadi berarti 3 itulah. Oh, berarti yang diam itu Nyimas Tunjung Sari, Nah, yang yang bawa bawa Nyimas, Marongge, yang punya Marongge, yang bawa Nyimas, itu apa, Nyimas Rambut Kasih. oh Nyimas Rambut Kasih. Wow, ngeri ya. Itu semua perempuan semua yang megang. Perempuan yang megangnya. Berarti kalau yang sama cewek yang nggak cocok atau berarti Pak? Tahu soalnya laki-laki semua yang punya beginian mah. Bener sih Pak. Nah mungkin Pak terakhir nih Pak, sebagai pepatah aja dari Bapak, menurut saya sih selama ini Bapak selama megang pusaka tersebut barangkali ada yang pengen disampaikan misalkan ke yang nonton dan ke kita tuh Pak terkait pusaka yang Bapak pegang. Ya pokoknya ini pusaka, jangan, intinya hanya cukang lantaran. Syariat itu, terus yang ngabulnya adalah tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita mah cuma menjalankannya aja gitu. Jangan percaya sama ini ya. Oh, jadi kalau minta tetap sama Allah yaitu cuman buat atau namanya kalau jam sampai kendaraan gitu ya. Ya, itu cuma intinya kalau bahasa sekarang mah kendaraan lah. Jangan dijadikan Tuhan atau dipigusti ya, benar. Jangan dipigusti. Benar kata Bapak tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya jelaskan, ya, video ini bukan menuntun teman-teman semua untuk misalkan ritual aneh atau musyrik atau apapun lah itu namanya. Dan kembali lagi budaya kita kalah penuh dengan kearifan lokal. Jadi bisa teman-teman ambil sisi positifnya saja ya, yang namanya kita berusaha itu tetap. Dan Bapak ini juga tidak sekonyong-konyong bisa menaklukkan hati wanita, cuman Kang Baron ini hasil dari puasa 40 hari ya.
Iya. Jadi tidak secara instan teman-teman. Mungkin ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.